Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah dalam Al-Quran, yakni kisah Luqmanul Hakim. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua diberikan panjang umur, kesehatan, dan kaya raya. Langsung saja, di suatu hari yang tenang, di bawah naungan pohon yang rindang, Luqmanul Hakim duduk bersama anaknya yang tercinta. Angin sepoi-sepoi membawa kesejukan dan cahaya matahari menerobos daun-daun, menciptakan pola yang indah di tanah. Luqman yang dikenal karena kebijaksanaannya memandang anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, memutuskan bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan beberapa nasihat dan pelajaran penting yang akan membimbing anaknya seumur hidup. "Wahai anakku," ucap Luqman dengan suara lembut namun penuh wibawa, "ada beberapa hal yang harus kamu ketahui dalam hatimu. Pertama, yang terpenting, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Mengingkari keesaannya adalah kezaliman yang besar, dan aku berharap kamu akan selalu menjaga keimananmu." Anaknya menatap dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, mengangguk dengan serius, mengerti pentingnya nasihat tersebut. Luqman melanjutkan, "Allah telah menciptakan kita dan alam semesta dengan penuh kasih sayang yang tidak terukur. Ingatlah selalu untuk menghormati kedua orang tuamu, terutama ibumu. Dia telah mengandungmu dengan susah payah dan mengasihimu lebih dari siapapun. Berbaktilah kepada mereka, kecuali jika mereka menyuruhmu melakukan yang mungkar." Sambil memperhatikan burung-burung yang terbang kembali ke sarangnya, Luqman berkata, "Dan anakku, salah satu tanda keimanan yang kuat adalah dengan mendirikan sholat. Sholat adalah tiang dari agama kita dan cara kita untuk tetap terhubung kepada Sang Pencipta. Jangan pernah meninggalkannya, karena sholat akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat kelak." Luqman berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam jiwa anaknya. Kemudian berkata lagi, "Kita harus selalu berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Dalam kehidupan ini, kamu akan melihat banyak ketidakadilan. Bersabarlah dan hadapilah dengan kebaikan, bukan dengan kebaikan yang ditukar dengan kejahatan. Kesabaran adalah kunci, dan kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan." Sambil menunjuk ke langit yang biru dan luas, Luqman berkata, "Ingat anakku, Allah melihat segala yang kita lakukan, tersembunyi maupun yang terang-terangan. Tidak ada yang bisa sembunyi darinya. Oleh karena itu, jalani hidupmu dengan cara yang akan membuatnya ridho." Mereka berdua duduk dalam diam sejenak, menyeram kehangatan matahari kebijaksanaan yang telah masuk ke dalam hati mereka. Luqman berkata saat mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, "Berbicaralah dengan lembut, berjalanlah dengan rendah hati, dan janganlah menjadi keras ataupun kasar. Kita harus selalu ingat bahwa suara yang paling tidak menyenangkan adalah suara keledai." Luqman dan anaknya melanjutkan perjalanan pulang sambil berdiskusi tentang hal-hal yang lebih dalam lagi. Suasana yang sore sejuk membuat obrolan mereka semakin hangat. Luqman memanfaatkan setiap momen ini, ingin memastikan bahwa anaknya mengerti pentingnya mengamalkan ilmu yang didapat. "Wahai anakku," lanjut Luqman sambil mengamati daun-daun yang gugur perlahan, "hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Cara kamu menangani situasi yang sulit dan bagaimana kamu bertindak saat dihadapkan pada kemudahan, itu sama pentingnya anakku." Anaknya yang kini tampak lebih dewasa dari usianya menatap ayahnya dengan penuh perhatian, seraya menggenggam tangan Luqman. Luqman lalu berhenti sejenak, memungut sebatang daun yang kering dan berkata, "Lihatlah daun ini anakku, seperti daun yang gugur dari pohon.
Kita semua akan menghadapi akhir hidup di dunia ini. Namun, apa yang kita lakukan selama hidup akan menentukan keadaan kita di akhirat. Lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin dan jauhilah perbuatan yang bisa merugikanmu ataupun orang lain. Mereka melanjutkan langkah dan Luqman kembali berbicara. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan anakku. Janganlah kamu terlalu memikirkan kekayaan materi atau tergiur dengan kemewahan yang bisa membuatmu lupa diri. Kepuasan sejati datang dari hati yang bersih dan niat yang baik. Sesampainya di tepi desa, Luqman berhenti dan menatap anaknya dengan penuh harap. Anakku, seluruh nasihat yang telah kuberikan adalah bekal untukmu. Gunakanlah ilmu ini untuk membantu orang lain, berbuat adil, dan selalu ingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Bersikaplah rendah hati, karena tidak ada yang lebih tahu selain Allah. Anaknya pun mengangguk dengan tekad baru dalam matanya. Terima kasih ayah, atas semua nasihatmu. Aku berjanji akan mengamalkan semua ini, dan berusaha menjadi seorang yang membuatmu bangga. Mereka berdua berpelukan, sebuah pelukan yang penuh kehangatan dan kebijaksanaan. Luqman tahu bahwa hari itu adalah awal dari banyak pembelajaran baru bagi anaknya. Dan ia percaya bahwa dengan bekal yang telah diberikan, anaknya akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan bijaksana. Luqman berdoa dalam hati, berharap bahwa semua nasihatnya akan menjadi lampu yang menerangi jalan anaknya dalam setiap langkahnya nanti. Setelah berpelukan, Luqman dan anaknya berjalan melewati tepian desa menuju rumah mereka. Langit mulai memerah, tanda matahari hampir terbenam, menambah keindahan pemandangan sore itu dengan warna-warna yang memukau. Saat mereka melintasi ladang-ladang yang menguning, Luqman mengambil kesempatan ini untuk menambah satu pelajaran lagi, arti sebuah pelajaran tentang kehidupan yang diilustrasikan oleh alam sekitar mereka. Anakku, perhatikanlah ladang ini. Petani menanam benih dengan harapan, merawat tanamannya dengan cinta, dan pada akhirnya memanen buah dari usahanya. Begitulah hidup kita. Setiap usaha yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita taburkan, suatu hari akan berbuah. Mungkin tidak sekarang, tetapi pada waktunya nanti. Anaknya memandang ladang dengan penuh perenungan, memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan penting untuk selalu memilih yang benar, bahkan dalam keadaan yang sulit pun. Luqman melanjutkan, dan ingat, tidak semua yang kita tanam akan tumbuh seperti yang kita harapkan. Beberapa mungkin gagal, beberapa mungkin terkena penyakit, tapi itu tidak seharusnya menghentikan kita dari terus menanam. Keberanian untuk terus berusaha dan belajar dari kegagalan adalah ciri seorang yang bijak. Mereka berjalan melewati sumur desa, dan Luqman menggunakan ini sebagai simbol lain dari dalam pelajarannya. Lihatlah sumur ini. Sumur ini memberi air, sumber kehidupan kepada seluruh warga desa. Begitu juga pengetahuan dan kebijaksanaan yang kamu miliki. Bagikanlah kepada orang lain. Berbagi ilmu adalah seperti memberi air kepada yang haus. Ilmu yang kamu miliki bagaikan akan membantu seseorang, masyarakat tumbuh dan berkembang. Sampainya di depan rumah mereka, Luqman menghentikan langkah, menoleh kepada anaknya dengan senyum dan penuh kebanggaan. Wahai anakku, hidup adalah perjalanan yang terus-menerus. Setiap hari memberi kita peluang untuk belajar sesuatu yang baru, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberi makna pada hidup kita dan orang lain. Anaknya terinspirasi oleh kata-kata ayahnya dalam pelajaran hari itu. Merasa sebuah perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, ia berkata, "Terima kasih ayah atas semua pelajaran hari ini. Aku akan menjaga dan mengamalkan semua nasihat ayah dan berusaha untuk menjadi dan selalu membuatmu bangga." Mereka kemudian memasuki rumah. Hati dan pikiran mereka kaya dengan pelajaran yang akan mereka bimbing melalui sisa kehidupan mereka. Luqman dengan hati yang tenang tahu bahwa ia telah memberikan anaknya salah satu kado terbesar yang bisa diberikan oleh ayahnya.
yaitu kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Demikian kisah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran hidup yang diberikan Luqman kepada anaknya. Demikian kisah para sahabat kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.